Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Om Swastiastu. Selamat pagi, Bu Guru. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Sehat, Bu Guru. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu mohon ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Ibu silahkan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, selesai. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Satu, dua, tiga, mulai. Anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, apakah ada yang tidak hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu Guru. Semuanya hadir, Bu Guru Nihil. Baik, terima kasih. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Tema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran ke-1, muatan pembelajaran bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang pertumbuhan tanaman padi, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca dengan benar. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok, siswa mampu mengembangkan dengan menggunakan bahasa sendiri secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangan tumbuhan dengan benar. Yang keempat, setelah mengidentifikasi, siswa mampu melaporkan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Yang kelima, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN dengan benar. Yang keenam, setelah menyebutkan, siswa mampu melaporkan hasil karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN dengan benar. Nah, Ibu punya gambar. Kalian tahu gambar apa ini anak-anak? Gambar tumbuhan apa? Padi, Bu Guru. Ya, benar. Gambar tumbuhan padi. Setiap tumbuhan pasti melakukan cara perkembangbiakan. Nah, kalian tahu apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang dapat
menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok biasanya terdapat pada kalimat utama. Ide pokok juga memiliki nama lain, yaitu gagasan utama atau gagasan pokok. Banyak sih, Nathan. Bebe, ide pokok Abah. Nah, sekarang Ibu mempunyai teks bacaan tentang pertumbuhan tanaman padi. Ibu beri waktu 5 menit anak-anak untuk membaca teks pertumbuhan tanaman padi. Apakah sudah anak-anak? Sudah, Bu Guru. Baik. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan manusia atau dengan cara alami atau perkembangbiakan tidak kawin. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara alami oleh tumbuhan itu sendiri, atau perkembangbiakan dengan cara kawin. Pada perkembangbiakan generatif tumbuhan akan menggunakan alat bantu organ berupa sel kelamin betina. Sementara untuk perkembangbiakan secara vegetatif tidak akan menggunakan organ tersebut, sehingga prosesnya menggunakan organ tubuh. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan cara penyerbukan. Proses penyerbukan adalah tumbuhan awal dari proses alami. Perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan. Penyerbukan adalah peristiwa bertemunya serbuk sari yang berasal dari kepala sari dengan kepala putik. Setelah terjadinya penyerbukan, serbuk sari membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari termasuk melalui tangkai putik ke dalam bakal buah. Nah, sekarang anak-anak silahkan amati. Ibu akan menampilkan sebuah video tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan dibagi menjadi dua. 1. Secara generatif. Dialami tumbuhan berbiji dan terjadi melalui penyerbukan. 2. Secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan tanpa menanam biji atau buahnya dan tanpa penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif dikelompokkan menjadi dua macam. Vegetatif alami. Pada perkembangbiakan ini, makhluk hidup baru terbentuk tanpa bantuan manusia. Vegetatif buatan. Pada perkembangbiakan ini, makhluk hidup baru terbentuk dengan bantuan manusia. Anak-anakku. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang ASEAN. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu ASEAN? Nah, ASEAN merupakan sebuah organisasi perhimpunan untuk negara-negara yang terletak di Asia Tenggara. Organisasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya dan memajukan perdamaian. Walaupun sama berada di wilayah Asia Tenggara, negara-negara yang ikut serta dalam ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang berbeda karena letak geografis masing-masing negara tersebut berbeda-beda. Pada tahun
1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Khoman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984, Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997, Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Setelah Ibu memaparkan materi yang tadi Ibu jelaskan, sebagai bentuk evaluasi, Ibu akan memberikan anak-anak pertanyaan. Ibu beri waktu 15 menit anak-anak untuk menjawab pertanyaan. Dimulai dari sekarang. Apakah sudah anak-anak? Apakah ada yang sudah selesai? Sudah, Bu Guru. Sudah, Baik. Bu Guru. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Saya, Bu. Baik, silahkan. Apa ide pokok dari teks bacaan pertumbuhan tanaman padi? Ide pokoknya yaitu padi merupakan tanaman yang termasuk dalam jenis padi-padian. Proses pertumbuhan tanaman padi selama 30 hari. Terima kasih, Bu Guru. Baik, Yulia. Benar sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk Yulia. Yang nomor 2, siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2? Saya, Bu Guru. Baik, silahkan Tania. Coba identifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan di bawah ini. Yang pertama yaitu tumbuhan pisang. Tumbuhan pisang berkembang biak dengan cara memunculkan tunas. Tunas merupakan cara reproduksi vegetatif secara alami. Dan untuk gambar yang kedua yaitu tumbuhan paku, di mana tumbuhan paku berkembang biak menggunakan spora. Spora merupakan perkembangbiakan secara vegetatif. Terima kasih, Bu Guru. Makasih Tania, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk Tania. Untuk pertanyaan nomor 3, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu Guru. Ya, siapa itu? Silahkan jawab pertanyaannya. Sebutkan letak geografis ASEAN. Letak geografis ASEAN berada di antara 2 samudra, yakni Hindia dan Pasifik, serta 2 benua, yakni Asia dan Australia. Itu saja, Bu Guru. Baik. Benar jawabannya. Mita tadi ya yang menjawab.
Iya, Bu Guru. Ya, bagus Mita. Tepuk tangan untuk Mita. Yang nomor 4, siapa bisa menjawab pertanyaan yang Saya, terakhir? Bu. Saya, Bu. Ya, silahkan. Sebutkan negara anggota ASEAN. Jawabannya yaitu ada 10 negara yang termasuk sebagai anggota ASEAN. Negara-negara tersebut seperti Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, dan juga Kamboja, Bu. Sekian, Ibu. Ya, bagus sekali. Linda, tepuk tangan untuk Linda. Sebelum Ibu membaca kesimpulan, apakah anak-anak ada yang bertanya terkait materi yang sudah Ibu paparkan tadi? Apakah belum Tidak, ada Bu. yang mengerti? Atau Sudah, Bu. baik, jika sudah, Ibu akan Sudah, membaca. Bu. Ya, jika sudah, Ibu akan membacakan kesimpulannya. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang dapat menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok biasanya terdapat pada kalimat utama. Ide pokok juga memiliki nama lain, yaitu gagasan utama atau gagasan pokok. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. ASEAN merupakan sebuah organisasi terhimpun untuk negara-negara yang terletak di Asia Tenggara. Organisasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya dan memajukan perdamaian. Baik, sekian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, Ibu tugaskan kalian untuk membuat laporan hasil pengamatan dengan mengembangkan ide pokok yang terdapat dalam teks bacaan tentang pertumbuhan tanaman padi menggunakan bahasa kalian sendiri. Ingat ya, tugas dikumpulkan minggu depan. Kirim ke grup WhatsApp kita. Baik, Ibu. Oke, Baik, Bu. Ibu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa ya anak-anak. Ibu mohon ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu tutup dengan Prame Santi. Om Santi, 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 Om. Om Santi. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Santi. Ibu. Terima kasih, Guru.